Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ratnasari dengan NIM 24101040. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Islam adalah agama yang menyelaraskan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan manusia. Sebagai agama yang universal, Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal kepada Allah atau hablum minallah, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia dan alam atau hablum minannas. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menjadi elemen penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermartabat. Islam memandang bahwa pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan bagian dari ibadah, selama tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki kehidupan umat manusia, dan menjaga keseimbangan alam. Pertama-tama di sini saya akan membahas tentang ilmu pengetahuan. Konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam Islam, ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Ilmu tidak hanya berfungsi untuk memahami dunia fisik, tetapi juga untuk mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesarannya. Konsep ini tercermin sebagai firman Allah yang berarti, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama atau ukhrawi maupun ilmu duniawi. Hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan umat manusia untuk mencari ilmu. Salah satunya adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menjadi wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Ayat ini mengandung makna pentingnya ilmu dalam pembelajaran. Dalam Islam, ilmu memiliki dua aspek utama, yaitu ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Ilmu duniawi adalah ilmu yang berfokus pada pengembangan pengetahuan tentang dunia fisik dan alam semesta. Ilmu duniawi meliputi berbagai bidang seperti sains, kedokteran, matematika, dan teknologi. Islam mengajarkan bahwa ilmu ini sangat penting untuk kemajuan peradaban manusia dan untuk meningkatkan kualitas hidup. Contoh ilmu duniawi yaitu ilmu kedokteran dan ilmu matematika. Ilmu ini membantu umat manusia dalam mengatasi penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan muslim yang terkenal di bidang kedokteran, mengembangkan pengobatan yang menggabungkan aspek fisik dan spiritual, yang menunjukkan bagaimana ilmu dunia dan ukhrawi bisa berkolaborasi. Ilmu matematika dan astronomi, contohnya yaitu ilmuwan seperti Al-Khwarizmi yang dikenal dengan penemuan aljabar, memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang astronomi. Ilmuwan muslim mengembangkan alat-alat yang memungkinkan penentuan arah kiblat dan waktu sholat. Ilmu ukhrawi. Ilmu ukhrawi adalah ilmu agama yang mencakup pemahaman terhadap wahyu Allah, seperti Al-Quran dan hadis, serta pengetahuan tentang akhlak, etika, dan tata cara beribadah. Ilmu ini membimbing umat untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama. Contoh ilmu ukhrawi yaitu ilmu fikih dan ilmu akhlak. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam tentang ibadah, muamalah, atau interaksi sosial, dan hak-hak individu. Ilmu ini menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau akhlak itu adalah ilmu yang membahas tentang etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam,
Akhlak yang baik sangat ditekankan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya yang mengajarkan untuk berlaku jujur, sabar, dan rendah hati. Islam mengajarkan bahwa ilmu duniawi dan ukhrawi memiliki kaitan yang erat. Ilmu duniawi digunakan untuk memahami ciptaan Allah dan memanfaatkannya demi kesejahteraan umat manusia. Sementara ilmu ukhrawi memberikan petunjuk untuk hidup sesuai dengan ketentuan Allah. Selanjutnya yaitu tanggung jawab untuk menuntut ilmu. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu dalam Islam bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban moral untuk menciptakan kemajuan peradaban. Sejarah keemasan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa keemasan Islam, abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Sejarah Islam menunjukkan bahwa umat Islam telah berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Pada masa kejayaan Islam, ilmuwan muslim menjadi pelopor dalam berbagai bidang, baik itu dalam matematika, kedokteran, astronomi, maupun filosofi. Contoh pengaruh Islam dalam ilmu pengetahuan yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Di bidang kedokteran, karya-karya Ibnu Sina seperti Al-Kanun fil Al-Tib menjadi referensi utama di dunia barat hingga abad ke-17. Al-Khwarizmi, yaitu pengembangan aljabar oleh Al-Khwarizmi sangat berpengaruh terhadap matematika modern. Serta Al-Razi dalam kimia dan kedokteran. Al-Razi melakukan eksperimen yang membawa banyak penemuan baru, seperti pemisahan asam sulfat dari bahan kimia lainnya. Dengan kontribusi besar ini, umat Islam membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan agama dapat berkembang secara bersamaan untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Nah, setelah memahami ilmu pengetahuan dalam Islam, sekarang mari kita beralih ke topik yang tak kalah menarik, yaitu teknologi. Islam memberikan panduan yang luar biasa dalam memanfaatkan teknologi, bukan hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk kebaikan umat manusia. Mari kita simak lebih dalam. Konsep teknologi dalam Islam. Islam memandang teknologi sebagai alat untuk mempermudah kehidupan manusia dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Teknologi harus digunakan untuk masalah umat, bukan untuk kerusakan. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Perkembangan teknologi pada masa Islam klasik. Pada masa keemasan Islam, umat muslim mengembangkan teknologi yang canggih dalam berbagai bidang. Arsitektur seperti desain kubah dan menara masjid seperti Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Cordoba menunjukkan kemajuan dalam teknologi konstruksi. Teknologi pertanian. Contohnya itu sistem irigasi seperti kanat atau saluran bawah tanah membantu pertanian di wilayah kering. Teknologi militer. Senjata seperti meriam dan panah berteknologi tinggi dikembangkan untuk mempertahankan wilayah Islam. Dan terakhir, teknologi navigasi. Umat Islam menciptakan astrolabe dan peta dunia untuk perdagangan dan dakwah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi modern dalam Islam. Di era modern, teknologi digital dan informasi menjadi sarana penting untuk mendukung dakwah dan pendidikan Islam, seperti pengembangan aplikasi Al-Quran digital, media sosial untuk menyebarkan ajaran Islam, teknologi kesehatan untuk mendukung kesejahteraan umat. Namun, umat Islam diingatkan untuk menggunakan teknologi secara etis, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks atau eksploitasi alam. Sekarang kita telah membahas teknologi, dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana Islam memandang seni. Seni bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang nilai-nilai moral dan spiritual. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menghargai seni. Konsep seni dalam Islam.
Seni dalam Islam bertujuan untuk menampilkan keindahan yang mencerminkan kebesaran Allah. Seni Islami tidak hanya estetis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral. Seni dalam Islam harus memenuhi kriteria berikut, yaitu yang pertama, tidak mengundur unsur syirik. Syirik berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain atau menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan. Dalam seni Islam, hal ini berarti bahwa karya seni yang dibuat tidak boleh menyembah atau menggambarkan hal-hal yang dianggap sebagai Tuhan atau memiliki kekuatan yang dapat disamakan dengan Allah. Misalnya, menggambarkan Tuhan dalam bentuk manusia atau benda yang bisa membawa kepada penyembahan terhadap selain Allah. Dianggap tidak sesuai dengan prinsip monoteisme atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu tidak melanggar norma agama dan budaya. Karya seni dalam Islam harus menghormati norma-norma yang ada dalam agama dan budaya Islam. Artinya, karya seni tidak boleh menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti hal-hal yang dapat merusak akhlak atau moral masyarakat. Sebagai contoh, seni yang menggambarkan kekerasan, pornografi, atau perilaku yang dilarang dalam Islam, seperti minuman keras atau perjudian, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, seni juga harus menghormati nilai-nilai budaya Islam yang mengajarkan kebaikan, keindahan, dan kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, seni dalam Islam berfungsi tidak hanya sebagai alat ekspresi, tetapi juga sebagai cara untuk memperlihatkan keindahan yang bersumber dari keimanan kepada Allah dan menghormati aturan-aturan agama. Jenis-jenis seni dalam Islam. Seni dalam Islam berfungsi sebagai bentuk ekspresi spiritual dan penghormatan kepada Allah. Namun, seni Islam menghindari penggambaran makhluk hidup secara eksplisit karena dapat mengarah pada kesyirikan. Sebagai gantinya, seni Islam menunjukkan keindahan dalam bentuk kaligrafi, geometri, dan ornamen. Contoh seni dalam Islam. Yang pertama yaitu ada kaligrafi Islam. Kaligrafi digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa, dan menjadi salah satu bentuk seni yang sangat dihargai. Keindahan kaligrafi ini menjadi pengingat akan kebesaran Allah. Yang kedua yaitu arsitektur Islam. Seni arsitektur dalam masjid atau bangunan keagamaan menekankan pada simetri dan bentuk geometris yang menyimbolkan keesaan Allah. Penggunaan motif bunga dan kaligrafi pada dinding masjid menunjukkan hubungan antara seni dan spiritualitas dalam Islam. Yang ketiga ada musik dan sastra. Musik dalam tradisi Islam lebih cenderung berfokus pada pujian terhadap Allah dan penggunaan alat musik yang tidak melibatkan instrumen berlaras terlalu banyak. Sastra seperti puisi Rumi yang menyampaikan kedalaman rasa cinta dan pengabdian kepada Tuhan dan banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran moral dan spiritual. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang integrasi ilmu, teknologi, dan seni dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni harus saling melengkapi. Misalnya, pembangunan masjid yang memadukan ilmu arsitektur, teknologi, konstruksi, dan seni kaligrafi. Penggunaan teknologi modern untuk menyebarkan seni Islam seperti aplikasi kaligrafi digital. Pengembangan ilmu pengetahuan untuk melestarikan seni tradisional Islami. Ketiganya tidak hanya meningkatkan kualitas hidup umat manusia, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai kesimpulan, Islam memberikan perhatian besar pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Ketiganya harus digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, menjaga keseimbangan alam, dan mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia, selaras dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Islam mengajarkan bahwa ketiganya harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, menjaga keseimbangan alam, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi,
tetapi juga ukhrawi yang dapat membantu umat untuk memahami ciptaan Allah dan beribadah dengan lebih baik. Sementara itu, teknologi diharapkan menjadi alat yang mempermudah kehidupan tanpa merusak seni. Meskipun seringkali dipandang sebagai bentuk ekspresi kreatif, juga harus mencerminkan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Dalam prakteknya, ketiganya saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memberikan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, sementara seni yang berbasis pada nilai-nilai Islam memperindah dan memperdalam pengalaman spiritual umat. Oleh karena itu, mari kita teruskan upaya untuk menggali dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran penting ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan umat Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.